Apa sudah terlihat slide-nya? Apakah sudah terlihat slide saya? Terlihat, dokter. Terlihat, dokter. Bila ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Punten Dokter Irma, suaranya kecil. Suaranya kecil, Oh, sinyalnya pakai kurang mic kali dok, mendukung. pakai mic dok. Ini di UPN Jogja, dokter. Oke, oke. Ini lagi di UPN Jogja. Kami juga sedang kuliah, sebetulnya izin keluar saya. Eh, suaranya kecil sekali ya, teman-teman ya. Halo, halo, Terdengar, dokter. terdengar ya. Terima kasih. Baik. Kita mulai dengan kuliah hari ini ya, tentang sanitasi limbah rumah sakit dan pengendalian vektor. Ya, tujuannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sanitasi rumah sakit, mahasiswa mampu menjelaskan limbah rumah sakit, mahasiswa mampu menjelaskan hygiene sanitasi makanan. Ini kemarin sudah ya dari Dokter Farah ya. Ini sudah ini. Sudah, dokter. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai untuk definisi limbah, jenis rumah sakit, klasifikasi limbah, pengaruh sakit terhadap lingkungan dan kesehatan, dan persyaratan tata laksana limbah rumah sakit. Kemudian, bahan kajian untuk vektor, pengendalian vektor adalah definisi vektor, jenis-jenis vektor, siklus hidup vektor, dan masalah kesehatan vektor. Baik. Nah, rumah sakit menurut adalah suatu organisasi sosial dan kesehatan yang dia itu melakukan pelayanan meliputi kuratif, preventif, rehabilitatif, dan sebagai pusat pelatihan dan pusat penelitian medis. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Kemudian definisi sanitasi, kita langsung ke sanitasi rumah sakit. Sanitasi rumah sakit adalah upaya kesehatan lingkungan sakit untuk mencegah berjangkitnya suatu penyakit menular dengan cara memutuskan mata rantai dari sumber penularan. Kemudian definisi limbah. Limbah itu adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Kalau berarti dia itu sisa suatu usaha atau kegiatan yang berada di rumah sakit. Nah, limbah rumah sakit ini biasanya berupa sediaan padat, cair, pasta atau gel ataupun gas yang mengandung mikroorganisme patogen yang bersifat infeksius atau berasal dari bahan kimia beracun dan bersifat radioaktif. Apakah dengar suara saya, teman-teman? Dengar, dokter. Dokter. Baik, kalau misalnya tidak terdengar, tolong saya diinfo ya, karena takutnya jaringannya tidak stabil. Kemudian, jenis-jenis dari limbah rumah sakit ini menurut bentuk fisiknya kita bisa membaginya sebagai limbah padat, di mana limbah padat ini ada limbah padat yang non-medis dan ada limbah padat yang medis. Limbah padat yang non-medis misalnya dihasilkan dari kegiatan yang berada di rumah sakit di luar kegiatan medis. Misalnya kegiatan di dapur, perkantoran,
di halaman atau di kantor dari rumah sakit tersebut. Kemudian kalau limbah padat medis, yaitu limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, radioaktif, kontainer yang bertekanan, dan limbah yang mengandung logam berat yang tinggi. Kemudian ada juga jenis limbah cair. Semua air berasal dari kegiatan rumah sakit yang mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, radioaktif, atau darah yang berbahaya untuk kesehatan kita atau penularannya ke kita. Kemudian ada limbah cair yang mengandung logam berat dan radioaktif, yaitu segala limbah cair yang mengandung logam berat dan radioaktif, dan limbah gas. Limbah gas ini berasal dari pembakaran yang ada di rumah sakit seperti insinerator, kemudian dapur, perlengkapan generator, anestesi, pembuatan obat, atau limbah-limbah gas yang berupa termasuk zat-zat yang energi dan komponen lain yang dia masuk ke dalam udara yang bersih. Jadi suatu gas yang mengandung limbah yang bersih seperti itu. Klasifikasinya limbah rumah sakit apa saja? Apakah terdengar suara saya? Ya, Terdengar dokter. teman-teman. Apakah terdengar suara saya? Dengan dokter. Sudah putus-putus dokter tadi. Sedikit. Ya. Sinyalnya kurang bagus. Nah, menurut klasifikasi WHO, ini limbah rumah sakit ini di limbah infeksi, ada limbah patologi. Apa limbah? Mengandung dari virus, parasit, jamur, yang konsentrasinya itu dan jumlahnya itu cukup menyebabkan penyakit kepada orang yang rentan. Penyakit. Kemudian limbah patologis, yaitu terdiri dari jaringan, organ, bagian tubuh atau janin manusia, bangkai hewan, darah, cairan tubuh, ya, yang dia itu termasuk kategori di bawah limbah yang infeksius. Jadi jaringan-jaringan tersebut juga terdapat bahan yang infeksius seperti itu. Kemudian dikasih tajam ini menyebabkan kita terluka baik di iris atau ketusuk ya, seperti jarum suntik, skalpel, terus data dan ada pecahan kaca ya, baik yang terkontaminasi maupun tidak terkontaminasi. Ini termasuk limbah benda yang sangat bahaya untuk kita. Kemudian limbah farmasi, yaitu limbah yang digunakan vaksinnya atau obatannya tumpah yang terkontaminasi itu. Kemudian ada limbah genotoksik, yaitu yang bersifat mutagenik, patogenik, dan karsinogenik. Mengandung zat, yaitu limbah dalam konsentrasi kategori kimia bahaya, misalnya seperti merkuri yang pecah dan yang manual kemudian pecah, kemudian merkurinya tumpah, itu atau ini termometer ya, termometer yang termometer yang biasa itu ada ininya, merkurinya itu. Nah itu bisa menjadi limbah yang mengandung logam berat seperti itu. Kemudian
ada limbah kemasan yang makanan seperti yang digunakan dalam instalasi kesehatan yang biasa, yaitu dikemas di dalam tabung atau kaleng aerosol, kemudian limbah radioaktif, yaitu biasanya mencakup benda padat radioaktif ini biasanya ada di radiologi begitu ya, jadi ada bahan-bahan yang ada di radiologi seperti itu yang mengandung radioaktif atau yang di nuklir seperti itu ya. Kemudian limbah radioaktif ini dibagi menjadi dua, yaitu satu limbah medis yang seperti tadi ya, limbah infeksi, limbah patologi, limbah farmasi, limbah tajam, limbah. Nah, didapatkan dari mana? Kalau infeksi biasanya didapatkan dari yang biasanya, nah seperti cairan tubuh, jaringan tubuh, gitu. Kalau misalnya limbah patologi, juga berasal dari manusia atau jaringan tubuh dari hewan seperti itu. Biasanya kan di rumah sakit hewan juga ini ya apa dibuat untuk percobaan gitu ya, penelitian gitu ya. Nah, kemudian limbah farmasi biasanya didapatkan dari obat-obatan, limbah tajam juga biasanya digunakan dalam kegiatan medis seperti jarum suntik, skalpel, kateter gitu ya. Kemudian limbah radioaktif. Nah, sumber yang kedua yaitu limbah non medis, yaitu seperti limbah domestik yang berasal dari kegiatan sehari-hari di rumah sakit seperti kegiatan di dapur gitu ya, dapur rumah sakit, kemudian limbah laboratorium dan limbah elektronik. Kemudian selain kategori di atas, terdapat juga limbah bekerja atau bahan berbahaya dan beracun. Kemudian ada limbah linen dan limbah cair domestik. Nah, apa pengaruhnya terhadap lingkungan dan kesehatan? Nah, kalau limbah ini tidak terkelola dengan baik, maka mempunyai pengaruh yang cukup signifikan untuk kesehatan kita. Nah, dampaknya apa terhadap lingkungan? Terjadi pencemaran, yaitu pencemaran tanah, air, udara, dan ada kerusakan ekosistem. Nah, dampaknya terhadap kesehatan apa? Ya bisa menjadi sebagai media penularan penyakit seperti itu. Jadi misalnya ada limbah medis yang terkontaminasi, misalnya seperti HIV, hepatitis, kemudian dokternya tertusuk, nah, pada saat melakukan pelayanan tertutup jarum atau gimana gitu, nanti dia juga bisa tertular penyakitnya. Atau misalnya dokter yang sedang mengobati pasien tuberkulosis, dia juga bisa tertular jika tidak dapat mengelola limbah dengan baik. Misalnya dari bidang analis yang biasanya dia membuat bahan-bahan dari dahak. Nah, kalau dia tidak mengelola dahak dengan baik, maka akan timbul penularan seperti itu. Nah, kemudian dampak selanjutnya adalah racunan, terus kemudian bisa menyebabkan dan bisa menyebabkan kanker seperti itu. Kemudian persyaratan dan tata laksana limbah rumah sakit ini berdasarkan Peraturan Kementerian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, di mana untuk persyaratan dan tata laksana harus ada satu perizinan, jadi izin usaha dan izin pengelola limbah. Kemudian yang kedua ada sarana dan prasarana. Jadi fasilitas kesehatan harus dapat mengelola limbah medis. Dia harus menyediakan tempat penyimpanan sementara limbah medis, alat angkut limbah medis, alat pengelola limbah medis, dan tempat pembuangan akhir limbah medis. Kemudian harus ada sumber daya manusianya, yaitu dengan ada penanggung jawab pengelola limbah medis, ada petugas pengumpul limbah medis, ada petugas pengangkut limbah medis, dan pengelola limbah medis. Nah, kemudian harus nah, SOP ini harus ada SOP pemisahan limbah medis, SOP penyimpanan sementara limbah medis, SOP pengangkutan medis, SOP pengolahan limbah medis, SOP pembuangan akhir limbah medis.
Jadi setiap SOP itu berbeda-beda, dibuat sesuai dengan kegiatan masing-masing. Ada pencatatan dan pelaporan kesehatan kota atau. Nah, tata laksana pengelola limbah sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 18/2020 tentang pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Satu, yang seperti tadi, pemisahan limbah medis. Jadi harus dipisah berdasarkan jenisnya. Limbah medis, patologis sendiri, aktif sendiri, limbah B3 sendiri, limbah linen sendiri, dan domestik. Jadi harus dipisah-pisah jadi satu secara bersamaan, maksudnya secara satu tempat gitu nggak bisa. Jadi harus berbeda treatmentnya seperti itu. Kemudian penyimpanan sementara limbahnya yaitu disimpan di tempat sementara atau TPS yang sesuai dengan jenisnya. Kemudian pengangkutan limbah medis. Limbah medis diangkut ke TPS ke tempat pengelolaan limbah medis atau TPPL atau tempat pembuangan akhir dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan jenisnya. Jadi ada kendaraan tertentu dan ada persyaratan tertentu untuk kendaraannya. Kemudian ada pengelolaan limbah medis, ada pembuangan akhir limbah medis. Nah, sekarang kita ke pengendalian vektor. Ya, definisi vektor apa sih itu? Vektor menurut WHO ini merupakan suatu organisme hidup yang dapat menularkan kuman yang patogen infeksius ke manusia satu ke manusia yang lain atau ke manusia. Ini dari WHO tahun 2020 atau berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 tahun 2017, vektor ini didefinisikan sebagai arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan atau menjadi sumber penular penyakit. Nah, vektor ini pada umumnya berasal dari golongan arthropoda seperti nyamuk dan lalat. Nah, kemudian jenis-jenis vektor itu apa saja, siklus hidupnya bagaimana, dan masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh vektor. Jadi menurut jenisnya, vektor itu ada dua macam, yaitu vektor mekanik dan vektor biologis. Vektor mekanik ini adalah vektor yang menularkan penyakit dengan cara memindahkan parasit dari tubuh luarnya ke manusia atau binatang. Parasit ini dia tidak berkembang di dalam tubuh vektor. Contohnya binatang dalam kategori ini adalah lalat yang membawa telur, cacing, usus, dan amoeba. Kemudian vektor biologis merupakan parasit yang berkembang di dalam tubuh vektor. Kondisi parasit ini di dalam tubuh vektor biologis itu ada dua macam, yaitu cyclotransmission, yaitu parasit perubahan autologi di dalam tubuh vektor, bisa di dalam tubuh nyamuk, kemudian cyclopropagative transmission yang merupakan parasit yang mengalami perubahan jumlah dan morfologi di dalam tubuh vektor. Misalnya Plasmodium di tubuh nyamuk. Plasmodium ini biasanya malaria ya teman-teman. Kemudian jenis-jenis vektor berikutnya yaitu adalah jenis vektor yang tersering ya, terumum yang biasanya menyebabkan masalah itu adalah nyamuk. Nah, nyamuk ini adalah vektor yang paling umum di dunia. Mereka bisa menularkan berbagai penyakit. Nah, nyamuk betina adalah satu-satunya yang menggigit manusia. Jadi nyamuk jantan itu tidak menggigit. Yang menggigit adalah nyamuk betina. Karena mereka menular berbagai penyakit termasuk disentri, tipes, trakom. Nah, lalat ini dia itu selalu tertarik dengan bahan-bahan yang membusuk seperti makanan, sampah, dan mereka dapat menularkan penyakit ke
ketika mereka mendarat ke makanan atau ke kulit kita. Kemudian ada tungau debu. Biasanya tungau ini terdapat dalam debu dan terhirup masuk ke saluran pernafasan serta menyebabkan reaksi alergi. Biasanya pada penderita asma dan rinitis. Rinitis itu alergi yang biasanya sering pilek dia gitu ya, itu rinitis. Kemudian alergi itu umumnya terjadi karena manusia menghirup sisa dari bagian tubuh tungau yang telah mati atau sisa eksoskeleton yang luruh pada saat tungau mengalami pergantian kulit. Kemudian selain itu, ekskresi dan saliva tungau juga dapat menjadi molekul-molekul yang bersifat alergen yang dapat menginduksi reaksi kekebalan pada manusia. Tungau debu termasuk golongan Pyrogliffidae yang berasal dari 5 genus. Tetapi kontribusi yang paling penting dalam kesehatan yaitu tungau debu dari genus sering pasien-pasien datang ke kita dengan keluhan asmanya yang sering kambuh begitu ya, Nah, itu bisa dicari dari dia tidur di mana. Nah, yang tersering adalah selain bahan dari tempat tidurnya dia yang misalnya dari kapuk gitu ya. Kapuk kan juga bisa menyebabkan alergi begitu ya bahannya. Juga di tempat tidurnya dia itu juga mungkin banyak mengandung tungau debunya. Kemudian Sarkoidea. Nah, ini biasanya sering diderita pada orang-orang yang biasanya hidup di atau misalnya tinggal di pondok seperti itu ya. Ini sering. Jadi tangan-tangannya bernanah, tangan, kaki, bahkan kemaluannya bernanah seperti itu ya, gatal-gatal bernanah. Karena apa? Karena ada kutu yang namanya scabies ya, Sarcoptes scabiei. Ya. Nah, ini ditularkan dari hewan ke manusia, kemudian tumor scabies menyerang manusia adalah Sarcoptes scabiei parhermini, tidak mengancam jiwa, tetapi bisa menyebabkan komplikasi yang berbahaya karena infeksi. Kemudian infeksi scabies dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi sekunder karena penderita biasanya menggaruk bagian lesi yang terasa sangat gatal dan tidak nyaman. Biasanya kalau scabies ini cenderungnya dia gatalnya itu pada malam hari karena pipinya itu membuat terowongan di kulit kita. Jadi gatalnya itu biasanya terutama pada malam hari. Kemudian siklus hidup faktor. Ya, biasanya faktor-faktor ini secara umum itu dari telur jadi larva jadi pupa, dewasa. Nah, penggaliannya misalnya dia dengan nyamuk, nah ini dapat dilakukan dengan menghilangkan tempat berkembang biaknya nyamuk seperti genangan air, sampah, menggunakan bahan kimia, insektisida gitu ya. Kemudian pengendalian hama bisa dilakukan dengan mengendalikan populasi hewan seperti vektornya. Kalau hama itu biasanya tikus ya, tersering adalah tikus seperti itu. Kemudian adanya pendidikan kesehatan. Kemudian biasanya yang sering adalah kasus demam berdarah. Nah, demam berdarah ini biasanya bahkan demam berdarah virus dengue. Jadi virus dengue yang berada di dalam tubuh IgG. Dengan gejala klinisnya apa atau manifestasi klinis demam, pasien merasa demam, kemudian nyeri otot, kemudian nyeri sendi,
Makasih ya teman-teman ya tadi ya. Apakah dengar suara saya teman-teman? Terdengar, dokter. Terdengar, dokter. Ya, terima kasih. Nah, saya lanjutkan. Nah, demam berdarah ini biasanya kalau misalnya tadi kondisi yang lebih lanjut, maka ketika kita memeriksakan toraksnya dia cairan di pleurannya dia. Jadi namanya efusi pleura seperti itu. Nah, kemudian penyakit ini juga merupakan masalah kesehatan yang terutama di Indonesia. Nah, penularan infeksi virus dengue ini terjadi melalui nyamuk tadi ya, Aedes aegypti. Spesies lain itu juga Aedes albopictus, Aedes polyneesiensis, dan Aedes cutellarius. Ya, tapi yang tersering adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, pengendalian demam berdarah ini bertujuan untuk apa? Memutus rantai penyebaran dengan melakukan pengendalian vektor. Pengendalian vektor ini dilakukan dengan berbagai metode, yaitu dengan manajemen lingkungan, pengendalian secara kimiawi, pengendalian secara biologis. Tetapi pada tahun-tahun terakhir ini telah dikembangkan strategi terbaru untuk mengendalikan vektor virus demam berdarah, khususnya Aedes aegypti. Dengan apa? Dengan memanfaatkan rekayasa genetika untuk menghasilkan nyamuk yang memiliki gen lethal dominan. Nah, rekayasa ini disebut dengan Release of Insect Carrying Dominant Lethal atau RIDL. Jadi melepas nyamuk-nyamuk yang sudah dibuat perubahan di genetiknya nyamuk tersebut seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan penelitian, langkah yang paling efektif sebetulnya untuk mengendalikan vektor ini adalah manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan. Yang termasuk manajemen lingkungan yaitu meliputi apa saja, yaitu peningkatan suplai air dan kualitas suplai air dan penyimpanannya, kemudian pengelolaan sampah, dan modifikasi benda yang memungkinkan terbentuknya genangan air. Ini sebetulnya yang paling efektif. Tetapi untuk mencapai keefektifan ini masih dirasa kurang. Kenapa? Karena kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk melakukan manajemen lingkungan. Banyak dari masyarakat yang mengendalikan vektor nyamuk ini dengan bahan kimiawi, seperti dengan semprot nyamuk atau menggunakan obat nyamuk yang listrik atau gimana ya, seperti itu. Jadi seharusnya yang paling efektif adalah manajemen lingkungan seperti itu. Nah, pengendalian secara kimiawi ini menggunakan insektisida dalam pemberantasan tempat perkembangbiakan nyamuk. Nah, metode ini sebetulnya efisien dan efektif, namun dia mempunyai dampak yang kurang baik, yaitu kita bisa terkena racun atau bahan itu kan bahan kimia beracun, jadi kita bisa terkena racun dari zat tersebut. Nah, kemudian pengendalian biologis ini merupakan upaya pemanfaatkan agen biologi untuk pengendalian vektor demam berdarah, yaitu dengan menggunakan spesies predator seperti ikan cupang atau ikan pemakan jentik gitu ya. Biasanya kita naruh tuh biasanya kalau di rumah-rumah penduduk itu biasanya di kamar mandinya itu ada ikan ya, ikan ditaruh ikan di situ ya. Mungkin kalau zaman dahulu masih ada, saya nggak tahu kalau zaman sekarang masih pelihara ikan enggak di masyarakat itu ya. Seperti itu. Terus kemudian pengendalian lalat. Ya, pengendalian lalat. Nah, ini lalat ini yaitu dapat menyebabkan bermacam-macam penyakit seperti demam tifoid tadi ya, diare, kolera, gastroenteritis atau diare, kemudian amebiasis atau desentri,
kemudian infeksi helmintik yaitu infeksi cacing, kemudian penyakit infeksi bakteri dengan jangka panjang atau patek atau puru namanya ya. Kemudian polio, konjungtivitis, trakoma, dan antraks. Karena dia lalat ini adalah vektor pembawa penyakit atau pembawa kuman tersebut seperti itu. Kemudian, apa program untuk pengendalian lalat dengan program cleaning dan sanitasi tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan sumber perkembangbiakan, sumber makanan, dan juga mengurangi potensi sisa-sisa makanan kotoran yang menyebabkan tersebut karena mencari. Kemudian program proofing. Program proofing yaitu suatu cara untuk mencegah lalat masuk ke dalam area dengan menutup akses masalah. Misalnya kemudian penggunaan peralatan-peralatan mekanik yang mampu mengendalikan lalat antara lain lampu, perangkat lalat, dan lem perangkap lalat. Kemudian pengendalian lalat secara biologi misalnya dengan menggunakan fungi atau cendawan yang bersifat entomopatogenik. Kemudian yang kelima pengendalian secara kimia yaitu dengan menggunakan pestisida. Ya. Demikian kuliah hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Terdengar ya suara saya? Dengar, Dok. Teman-teman? Ya. Apa ada yang mau ditanyakan dari kuliah saya ini? Sudah jelas? Jelas, Dok. Iya, jelas, Dokter. Sudah saya share ya. Sudah saya share materinya, silakan dibaca dan dipelajari. Ya, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah saya. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam, Dokter. Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih banyak, Dokter. wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dokter.